di center untuk ukuran Sunhawk yang berukuran 4x4 dan Bigetron sudah mulai What? Ada sedikit bercandaan yang dilakukan sama Bigetron. Bercandanya pro player bahaya ya. Bahaya. Bercandanya pro player tuh kayak lempar-lemparan granat, Iya Pak. benar. Tolonglah. Tapi ada tanggung jawab, revive. Setidaknya kalau kenok lagi kuy, Iya. bleedingnya lebih deres. Betul. Terus buat Yuhai tolong, kalau ada tulisan poin merit jangan dipencet. Ntar gak bisa main bareng, meritnya kurang. Tapi bercandanya mereka tuh, ya kita nggak tahu lah apa yang terjadi. Kita hanya bisa tahu ketika ada konten misalkan mic check Mic BTR check, atau betul. mic checknya Big Team dan tim-tim Indonesia yang lainnya. Kalau ada blunder yang terjadi, tapi what happened dengan bercandaan yang seperti ini? Entah itu bercanda atau ada miskom yang terjadi, tapi menurut gue itu agak merugikan sih. Ya. Agak merugikan dalam arti Dari bleeding ketika tadi ya. ketika kenok nanti darahnya akan deres banget kalau misalkan kenok yang kedua atau bahkan kenok yang ketiga atau mungkin granat tadi harus dilakukan karena biasanya kan ada bak-bak tuh kegancet pintu nggak bisa itu keluar mungkin segala saja. macam. Nah jalan satu-satunya kalau nggak dibuat kenok dulu adalah dihancurkan pintunya atau dibawa sebuah vehicle untuk dimainkan tombol in-nya Masuk, ke dalam ya. mobil gitu. Soalnya kalau sepengalaman saya push RP, Saya kan juga. ada revive tuh. Betul. Kalau kenok ke 15 kali itu nggak bisa di revive lagi. Udah langsung. Udah langsung Udah nggak end. bisa, soalnya deres banget. Udah terlalu deres. 15 kali itu maksimal. Sudah tak bisa tersentuh lagi. Tidak bisa tersentuh lagi. Waduh, Nah, itu. jadi kesempatan 15 kali. 15 kali. Jadi Tapi kalau- masa iya turnamen 15 kali kenok kan? Siapa juga? Tapi mungkin aja kuy, cuma kayaknya belum pernah kita lihat gitu untuk mungkin ya. pemain yang 15 kali knockdown. Onyx di area ini kita melihat dua pemain mereka harus segera melakukan healing terlebih dahulu, bahkan ada yang tersungkur ke arah Oh, tanah satu pemain yaitu Korpa, lemparkan granat. sebuah granat juga meledak di dalam sana, meledak juga tapi ternyata Taka terkena damage dari area lain. Betul, ada victim yang join the fight third party untuk membantu pertarungan ini, tapi ternyata Bigetron juga datang dari arah belakang mendapatkan satu pemain dari Talent All-Star. Taka tumbang, langsung diamankan satu persatu pemain dari Talent All-Star dan kali ini Zuxi juga melihat pergerakan dari seorang Kelshi yang ada di bagian belakang sebuah batu. Sudah mulai terspot, akan sangat sulit untuk menyelamatkan yang ada di pinggir jalan pastinya. Betul sekali, Taka sulit untuk diselamatkan dari area lain. Zuxi datang tapi spray juga kembali dilakukan kali ini. Yuhai terkena damage nampaknya karena V Gaming juga berada di area bukit atas dari pemain-pemain Red Atlas, tapi headshot tadi Zuxi menuju ke arah Porpang yang harus tersungkur kesekian kalinya, setidaknya sudah 3 kali Porpang harus tertakedown. Betul, ini rugi banget buat Onyx. Mereka nggak bisa bergerak kemana-mana. Ada Talent All-Star. Wow, tapi tiba-tiba ada Livescape. Wow. Berada di belakang dari Talent All-Star. Ini 4-team showdown, 4-way showdown. Bigetron, Onyx, Victim, Talent All-Star. Bahkan ada Livescape di belakang mereka. Ternyata 5 tim dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Tapi granat dari Talent All-Star membuat mereka percaya diri. Bahkan berhasil mendapatkan satu orang yang ada di bagian corner sebelah kiri. Satu persatu sudah mulai tumbang. Dan through the smoke yang masih bisa dilakukan oleh Onyx membuat mereka selamat. 3 pemain kali ini selamat. Tapi hanya ada 1 player aktif. Tugas dari seorang Raffi begitu berat untuk menyelamatkan 2 rekan yang sedang terknockdown. Onyx berulang kali berada di situasi yang sulit, terjepit mereka, ditembak oleh Red Alliance, ditembak oleh Talent All-Star juga, namun mereka bisa survive di area ini, mereka bisa selamat di area ini, setidaknya bisa merevive 2 pemainnya lagi dan bisa kembali melakukan setup. Walaupun memang kalau kita tahu compound dari Onyx sudah diincar dari berbagai arah, kita ingat ada Livescape juga di area belakang dari compound tersebut, namun kita melihat kembali kali ini Yuhai terknockdown karena ternyata ada balasan dari Porpang. Tadi Porpang yang terknockdown oleh seorang Zuxi, namun ternyata membalaskan ke arah Yuhai, namun ternyata Red Alliance tumbang dan dipunya karena ada V Gaming dari area atas, dan V Gaming tidak hanya mengincar Red Alliance, dia juga mengincar Livescape. Gila men, ini bener-bener chaos banget loh. Saling memburu satu sama lain. Yang terbackstep akan terbackstep kembali. Dan begitu juga yang dirasakan oleh V Gaming. Mereka mendapatkan Bigetron, mereka mendapatkan 1 pemain dari Livescape. Kali ini mereka tertumbangkan oleh 1 pemain dari tim Livescape. Ada Maybe yang tersisa. Smoke setup di pop out menuju ke bagian high ground. Menutup angle shoot dari arah V Gaming. 2 setup smoke. Kali ini ada bantuan juga ternyata dari seorang Tom. Dan akan sedikit melakukan predict shot ke arah seorang Maybe. Maybe masih cukup tenang through the smoke. Dari seorang Tom masih belum bisa mendapatkan last man dari tim Livescape. Masih bertahan seorang diri dengan melakukan proning dan ingin dipulangkan ke arah lobby. Ternyata belum ada tembakan pasti lagi dan masih mengamati pergerakan dari Tom. Toms versus Tom. Ya, kita melihat kali ini 2 Toms yang berada di tim yang berbeda, Vietnam dan juga tim Indonesia, yaitu Livescape. Kembali fight juga pecah nampaknya. EVOS tadi kalau kita pantau mereka berhadapan dengan tim lain.
One More berhadapan dengan EVOS, namun kita belum Betul. melihat seperti apa fight-nya terjadi. Dan kembali lagi KF mendapatkan satu pemain Dark Liter takedown juga di sana. KF juga bisa mendapatkan takedown ke arah pemain-pemain dari One More yang lain. Dan ini dia fight yang pecah antara EVOS Reborn berhadapan dengan One More yang tadi mendapatkan winner chicken dinner. Betul sekali, kali ini One More mendapatkan tekanan dan menjadi palang pintu untuk pergerakan dari EVOS. KF bakal nge-split, tapi ternyata tidak dicek bagian belakang dari batunya. Kembali tumbang satu pemain dari EVOS dan akan ada proses penyelamatan yang dilakukan. Tapi lihat, tembakan yang tidak diduga-duga ternyata Boom dan juga Onyx join the fight. Mengganggu pertempuran pinggir circle antara One More dan juga EVOS. Dua tim ini pun dipulangkan ke lobby. Semua tim benar-benar menjadi monster. Semua tim benar-benar kelihatan itu nggak tahu siapa, nggak tahu tim mana, tembak aja dulu, kenok aja dulu. Itu yang terjadi di titik ini sehingga fight banyak terjadi, sehingga banyak tim yang kenoknya sama siapa, yang dapat elimination siapa, yang ngeratain siapa, dan banyak sekali hal-hal tersebut terjadi. Ya, dan lihat dari Maybe sudah tidak punya healing item yang terlalu banyak lagi karena sudah terkikis oleh tembakan-tembakan dari V-Gaming. Last man standing dari Livescape masih bisa bertahan dengan 7 tim yang tersisa kali ini. Ada Onyx yang harus melakukan pergerakan dan Alter Ego yang tidak dibiarkan keluar dari area bootcamp. Terspot oleh cukup banyak tim yang sudah melakukan setup di bagian kompon pinggir bootcamp. Balik kita melihat nampaknya pemain-pemain dari AE masih terus berupaya dengan Kup RB-nya berada dalam smoke yang begitu tebal, begitu tajam, sudah dibangun juga di area sana, dan ternyata granat yang tajam juga ada di area ini karena memang push yang dibangun oleh pemain-pemain Boom cepat sekali bisa disambut dengan peluru-peluru panas oleh victim Sober. Rocky dan juga yang lainnya masih bertahan dan ini adalah defensif yang begitu kuat dibangun oleh pemain-pemain victim. Alright, masih bergerak 6 tim kali ini yang tersisa, di mana Victim masih utuh dengan 4 pemain mereka. Dan kali ini Rocky menjaga di bagian pinggir dari pintunya, mengamati setiap pergerakan yang ada dari arah luar. Mereka mendapatkan kompon yang enak banget untuk posisi mereka saat ini. Bahkan mereka nggak perlu keluar dari kompon ini, kuy. Ini masuk circle kompon mereka. Satu-satunya kompon yang masuk dalam circle dengan pengamatan yang begitu jeli, mendapatkan satu pemain dari Victim. Hanya tinggal melihat pergerakan dari Alter Ego. Kembali kita melihat sangat-sangat diuntungkan mereka. Hanya tinggal men-spray ke arah area-area dekat mereka. Melakukan tembakan ke arah lawan-lawannya yang terspot di area ini. Semuanya berada di area terbuka kecuali Victim. Karena semuanya harus melakukan penyeberangan. Tidak ada batu, tidak ada obstacle. Hanya ada smoke yang mungkin akan coba di-pop up oleh pemain-pemain dari AE. Dan itu pun tidak selamanya ada. Karena smoke juga tidak bisa bertahan lama di area tersebut. Bisa saja hilang sewaktu-waktu. Namun kalau kita lihat nampaknya Rocky melakukan tembakan juga menuju area luar. Iya, tadi gue kira V-Gaming rata, tapi ternyata killing spree untuk V-Gaming. Mereka udah mendapatkan jumlah elimination yang lumayan banyak. Ada 8 elimination dan kali ini pergerakan mereka bakal ditahan oleh Victim. Di mana Fajar yang akan mencabut nyawa satu persatu pemain dari V-Gaming. Ada sedikit body system dan juga tembakan yang dilakukan untuk mengcover pergerakan dari V-Gaming. Tapi satu pemain tumbang, satu lagi ratain, rata! Victim berhasil mencabut nyawa pemain-pemain dari V-Gaming. Kali ini 4 tim tersisa. Victim, Onyx, Boom, dan juga Alter Ego. Indo Pride is real. Game kedua 4 tim Indonesia berada di barisan top 4. Ya, All Indonesia di top 4 kali ini nampaknya terlihat bahwa Victim benar-benar mendominasi karena pemain-pemain dari tim lain yang masih bertahan. Ketiga tim berada di area luar dari circle-nya. Bahkan Onyx sudah tumbang. Tersisa satu pemain dari AE yaitu Spaov yang masih memiliki first aid terakhir dia. Dan juga satu pemain terakhir dari Boom. Kita belum tahu dari Boom siapa yang masih tersisa. Namun benar-benar Victim kuat mereka defensifnya. Akan melakukan tembakan juga mungkin ke arah satu pemain dari Victim. Dan Dencep di sana. Namun Spaov masih terus mencari angle lebih dalam lagi. Dan ya langsung dipulangkan begitu saja. Nice try untuk tim-tim Indonesia tentunya, di mana Victim harusnya yang bakal mendapatkan WWCD karena mereka masih utuh keempat pemain mereka dan hanya tinggal satu pemain Boom yang tersisa yang sedang melakukan healing. Indo Pride, let's go, kalian spam di live chat karena game kedua dikuasai oleh tim Indonesia. Ya, game pertama kita melihat sulit sekali tim-tim Indonesia untuk berada di late game. Namun Sanhok kali ini menjadi pembuktian bahwa tim Indonesia sangat-sangat mendominasi, bahkan tembakan juga dilakukan. Drop bisa didapatkan kali ini. Namun apakah berhasil? Dapat ya? Enggak. Dapat. Enggak. Galau sih.